Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Nabi Syuaib yang hidup berdakwah untuk kaum Madian. Nabi Syuaib adalah cicit dari Nabi Ibrahim. Umat Muslim percaya atau meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus Syuaib untuk menjadi seorang nabi untuk penduduk kaum Madian. Kelahiran Nabi Syuaib diperkirakan terjadi pada abad pertengahan, yakni tahun 1600 sebelum Masehi. Secara harfiah, Syuaib sendiri memiliki arti sebagai orang yang memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, ketika masih kecil, Nabi Syuaib selalu berusaha untuk menjaga hatinya dan menahan dirinya supaya ia tidak melakukan perbuatan buruk dan sia-sia. Sifat terpuji ini beliau bawa hingga beranjak remaja dan dewasa. Kaum Madian adalah bangsa Arab yang menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam, atau yang saat ini dikenal dengan Suriah. Ini adalah tempat yang berbatasan langsung dengan Hijaz serta berdekatan dengan Danau Lut. Dalam kisah Nabi Syuaib, tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan juga bercocok tanam. Hal ini dikarenakan Allah Azza wa Jalla memberikan kondisi tanah yang subur, sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Namun, sebagian besar kaum Madian lupa bahwa semua pemberian ini datangnya dari Allah, sehingga mereka kerap tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan olehnya. Bahkan, mereka menyembah kepada Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian juga sangat jauh dari kebaikan, seperti selalu bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madian biasanya dilakukan oleh para penipu yang sudah dibutakan oleh kekayaan. Akibatnya, para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai. Hal seperti ini jelas sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madian. Namun di sisi lain, para pedagang besar dan penipu di negeri Madian sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu. Oleh karena itu, penduduk Madian yang miskin akan bertambah miskin dan penduduk Madian yang kaya akan bertambah kaya. Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Akibatnya, keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi 2 kali lipat setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Allah Azza wa Jalla kemudian mengutus Nabi Syuaib kepada kaum Madian dengan membawa suatu ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah. Tak hanya itu, Nabi Syuaib juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madian yang tadinya berjalan di jalan yang buruk dan gelap agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 84, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, kiamat." Meskipun sudah diperingatkan melalui utusannya, yaitu Nabi Syuaib,
Penduduk Madian tetap saja mengabaikannya hingga azab pun datang. Dalam kisah Nabi Syuaib, setelah berusaha sekuat tenaga untuk selalu berdakwah dan mengajak kaum Madian untuk kembali ke jalan yang benar, mereka ternyata tetap ingin menjadi orang-orang kafir. Oleh karena itu, Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar penduduk Madian diberikan azab. Allah pun mendengar doa Nabi Syuaib kemudian mengabulkan doa itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Syuaib beserta pengikutnya untuk keluar dari kota yang telah diduduki oleh kaum kafir itu. Setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan kota itu, Allah Azza wa Jalla pun menurunkan cuaca yang sangat panas dan sangat kering yang membuat tumbuh-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga memberikan gempa bumi dengan suara halilintar yang membuat kaum penduduk Madian yang kafir mati seketika. Semua bencana itu pun terjadi karena kaum Madian tidak ingin kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Suri tauladan dari Nabi Syuaib. 1. Selalu dekat dengan Allah. Nabi Syuaib dalam setiap kegiatannya tidak pernah lupa dengan Allah. Beliau selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perilaku seperti ini perlu kita tanam di dalam diri umat muslim agar kita selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi larangan-larangannya. 2. Selalu membantu orang lain. Nabi Syuaib sangat suka membantu orang lain terutama orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Membantu orang lain merupakan suatu hal yang sangat baik, bahkan harus dilakukan. Dengan membantu orang lain, maka orang yang dibantu akan senang dan kita yang membantu akan mendapatkan pahala. Selain itu, membantu orang lain bisa mempererat tali silaturahmi. 4. Selalu menjaga hati dan diri. Nabi Syuaib selalu menjaga hati dan dirinya agar tidak muncul perasaan benci, sombong, dan lain-lain yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Begitu juga, dengan diri kita harus menjaga hati dan diri agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Mukjizat Nabi Syuaib. 1. Nabi Syuaib dan pengikutnya selamat dari azab Allah Azza wa Jalla yang menimpa kepada kaum Madian. 2. Atas izin Allah, Nabi Syuaib mampu mendatangkan azab badai panas. 3. Atas izin Allah, Nabi Syuaib mendatangkan awan hitam, petir dan gempa bumi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Syuaib alaihi salam. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.